warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Oh, senam ya? Sope senam ganti-ganti. Jadi Sope hari ini senang nian ganti-ganti kata karena beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu. Nah, Iko berita entah apa-apa dapat penghargaan. Mantap, luar biasa. Piala bisanya. Ini apa ya? Dapat piala dunia gitu ganti-ganti. Jadi penghargaan apa Sope bisa-bisanya? Piala dunia. Penghargaan TV program berita berbahasa daerah terbaik. Wow, dari KPID Award ya? Terbaik dah tuh. KPID Award. Apa tuh? Itu KPID itu apa? Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Ini ada di sini ganti-ganti. Nah, bisa ya dah. Nah, terima kasih untuk ganti-gantian terus nonton Iko Berita Entah Apa-apa ya dah. Nggak sia-sia Iko Berita Entah Apa-apa ini udah bertahan sekitar 76 tahun. Udah lama pokoknya udah ya. Karena berkat ganti-ganti yang selalu support kami. Betul. Dan juga buat kru tim Jack TV yang bertugas juga kayak gitu. Ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Pak produser kita dong. Pak produser kita Pak Jack tuh. Mau nengok Pak produser kami aneh nih. Lewat lah sini saya. Lewat lu Pak produser masuk lu. Pak produser masuk lu. Ribet ya pakai ini ya. Jadi kami bakal terus pakai kuping. Pakailah kuping. Jadi kami bakal terus kasih yang terbaik nih ya. Sama kayak hari ini kita bakal bacain berita-berita yang terbaik, terhot, terviral, terpanas. Nah, itulah pokoknya untuk ganti-ganti dengan saya Sobe Babar dan saya Mas Fly di Iko Berita Entah Apa-apa. Nah, apa itu Be? Kita masih di segmen satu nih, segmen jus. Tapi aku masih euforia itu bawa dan baik senangnya langsung tiku. Iya. Aku kira ini tadi Piala Dunia gitu, udah kayak masuk final lah dapat. Nah, itu jelaskan nih. Di segmen satu nih ada segmen jus pekat. Jus pekat sih. Jus pekat. Kelat lah harusnya. Iya. Pekat. Jus pekat. Pekat. Nah, ini sama kayak pekat. Hah? Ya Allah. Pekat ya. Suka-suka lah ada yang buat. Nah, jadi di segmen pekat nih sama kayak minggu kemarin tuh kalau kita bahas pekat tuh penyakit masyarakat. Kalau kemarin tuh kan apa ya? Ketemu pasangan bukan suami istri di kos yang di bawah umur. Nah, ini kali ini juga nih. Nih di atas umur. Enggak tahu ya, pokoknya sepasang suami istri lah berumur lah kayaknya. Bukan dong. Lo di atas umur bukan pasangan suami istri. Bukan suami istri. Di Hotel Lestari ya katanya. Betul, di satu buah kamar. Sebuah kamar hotel di Hotel Les. Di mana sih emang Hotel Lestari tau? Di situ. Di mana? Di situ lah. Paham ya nama hotel? Di jalan situ pokoknya. Kayak mana beritanya nih kan? Lu tengok itu Nadio di jalan tuh. Assalamualaikum kanti-kanti. Apa kabarnya semuanya? Kita ketemu lagi di Iko Berita Entah Apa-apa. Nih segmen pertama. Satu pasangan bukan suami istri terjaring operasi penyakit masyarakat tim gabungan Polda Jambi. Lagi-lagi berkat di Hotel Lestari yang terletak di Jalan Prof. Moh Yamin, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi pada Minggu 20 November 2022 dini hari kemarin. Saat diamankan petugas, pasangan bukan suami istri ini mengaku tidak melakukan apa-apa dan hanya menginap karena menurut pria tersebut pacarnya nih baru saja datang dari Sumatera Selatan. Alhasil keduanya pun langsung diamankan ke Mapolda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain Hotel Lestari, operasi yang dipimpin Kasubdit Renakta AKBP Christian Adi Wibawa itu juga memeriksa Hotel Victory, Grand House, dan Hotel Harisman. Di tempat itu, tim gabungan memeriksa satu persatu identitas penghuni kamar. Namun di tempat ini tidak ditemukan penghuni ataupun barang bawaan yang terindikasi dalam kejahatan. Nih lagi pekat.
Bang Dimas Sanjaya melaporkan. Nah tuh, karena kan memang sekarang nih kan lagi lagi gencar-gencar tuh razia pekat. Kalau kemarin tuh di kos-kosan ya kan, sekarang di hotel-hotelan tuh juga tuh. Kalau kemarin pas ketemu sepasang bukan suami istri usia di bawah umur, kayak mana sih bahasanya? Umur di bawah usia. Usia di bawah umur. Usia di bawah umur. Iya. Usia di bawah umur. Usia di bawah umur tuh berarti usianya tuh di bawah meja nih. Sini berarti di sini. Di bawah umur dong. Ya itulah pokoknya. Nah, kalau yang sekarang nih katanya dia tuh dari cewek itu dari Sumatera Selatan katanya, dari provinsi sebelah. Bukan dari Kota Jambi nih. Bukan. Terjaring di akhirnya terjaring. Iya, jadi kan ditanya mungkin sama polisi kayak ngapo nih ya kan. Cewek aku nih baru datang kata dia dari Sumatera Selatan. Mungkin kan dibawa tidur ke rumah kan enak. Jadi bawa lah hotel. Bukan. Maksudnya ceweknya itu jadi nginap dari hotel kan. Nah, cuman abang nih ikut. Ngawanin, kan mungkin lah tinggal dewean di hotel kan enggak tahu jalan Jambi namanya baru datang. Cuman karena kita adonyo kegiatan operasi pekat ini terjaring lah dia. Kami enggak ngapa-ngapa ya. Terjaring. Terserok berarti. Terjaring pekat itu tadi. Jus pekat. Nah itu diganti apa nih? Ya makanya lancar-lancar terus untuk aktivitas razia pekatnya nih yang dilakukan sama Pak polisi gitu. Karena kan ini program yang sudah juga berjalan dari kepolisian kan untuk kegiatan pekat ini setiap tahun. Tapi bukan cuman gerebek ke hotel-hotel kos-kos baik, tapi ada juga gerebek ke warung-warung kayak berita kita kedua nih. Nah, apa nih Bang? Berita kedua ini ada juga tadi gerebek di hotel-hotel, sekarang ini di warung, tapi jenisnya bukan orang. Bukan orang yang digerebek. Bukan orang digerebek, tapi ini minuman keras di warung-warung. Jadi warung-warung kelontong yang kita tengok, soal warung-warung papan di pinggir jalan itu juga mana yang terindikasi dicurigai ada menjual minuman keras itu disidak. Nah, kayak gini nah dia sidak itu. Masih dengan jus pekat nih. Kali ini tim operasi pekat Polda Jambi mengamankan puluhan minuman keras di sebuah warung di Jalan Lingkar Selatan Kenali Asam Bawah dan Jalan Lingkar Barat 1 Kenali Asam Bawah Kota Baru pada Minggu 20 November malam. Nah, lagi-lagi kalau udah berduaan di kamar, minum minuman keras. Inilah sekilas warung tersebut tampak seperti warung jualan biasanya. Pedagang tersebut sempat menolak untuk digeledah dan akhirnya setelah lama berdebat, tim kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan puluhan minuman keras yang disimpan di dalam warung tersebut. Kalau digeledah tuh ya kritik lah. Ngapain nggak berdebat-debat? Berarti kalau berdebat ada sesuatu, ya kan? Selain miras, warung tersebut juga menjual minuman keras tradisional jenis tua yang langsung dimusnahkan dengan dibuang ke saluran air. Selain warung di Jalan Lingkar Selatan, petugas juga menggeledah warung miras di Jalan Lingkar Barat, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru. Ini parah nih ya. Kanit Subdit 3 Jatan Rasdit Reskrimum Polda Jambi AKP Irwan yang turut memimpin operasi itu mengatakan puluhan miras itu disita karena pedagang tidak memiliki izin. Ia menegaskan akan menindak peredaran minuman keras tersebut dalam operasi pekat Seginjai 2022 kali ini. Mantap! Untuk menjaga situasi Kamtibmas di Kota Jambi. Kita mengamankan barang-barang putih seperti minuman keras yang tadi kita lakukan bersama pada operasi malam ini. Kita melakukan penyitaan atau mengamankan beberapa botol, puluhan botol miras yang diperjualbelikan secara bebas yang tanpa memiliki izin, dan juga tua-tua seperti minuman tua yang juga bebas tanpa izin. Terganggu, tindakan kriminalnya menurun, ya kan? Amin. Ini masih Bang Dimas Sanjaya melaporkan.
Studio Tupi. Jadi warung itu tuh sempat ada aksi ini juga lah dari pemilik warung kan, tidak terima kan Iya. di sidang. Karena digeledah kan. Digeledah. Ya, siapa yang mau warungnya digeledah ya kan? Apalagi mungkin dia memang menutupi sesuatu kayak gini kan. Jadinya Karena banyak jenis minuman juga yang terjaring. Kayak itu tadi tuh ada yang ditongkitin tuh kan, aku kira air beras rupanya tua. Oh kayak gitu bentuknya ya. putih ya. Warna putih kayak itu. Kirain susu. Kirain air beras, air tajin. Kayak tajin. Air tajin rupanya terjaring juga. Nah ini Dak Yo, kalau ini nih kejadiannya juga tiap tahun bang. Nah. kalau kita bacain berita tuh, Sering. iya tiap tahun. Kalau minuman keras sering kadang tuh razia. Raja, memang sering ya. Kadang ada. Kerazia pekat memang kayak gitu. Apa? Nah katanya nih gara-gara tanpa izin. Nah, agak aja tuh berpikir kan, kayak mana kalau kita buat izin Buat ya? izin. Tapi yang terasa siapa tahu boleh. Siapa, jangan dong. bagi saya siapa tahu dapat izin ya kan? Tidak tahu lah, kan kayak mana sih? Tapi kalau secara ininya minuman keras itu diizinkan nggak dijual? Minuman kerasnya itu deh. Cuman tapi Tidak tahu sob. minuman keras ini kan ada juga yang berlabel yang memang teman itu juga. Tapi kan di mall ada kan? Ya ada, makanya di Mungkin kadar yo, tempat penjualan itu khusus. Memang harus. Nggak ada di umum. Iya memang harus izin, mungkin ada Izin, apa segala macam bea cukai. Bea cukai Kayak betul. gitu, Kak. Kayak gitu kan. Dan juga yang mengkonsumsi itu juga di atas umur 18. Oh iya, kalau di warung-warung gini kan siapapun jadi bisa beli. Nah, Budak-budak nah. SMA, budak-budak SMP Umum, jadi kan. beli. Anak SD pun Pernah baru ada lahir. bang? Maksudnya tuh Apa nih pernah? enggak maksudnya pernah nggak nengok ada warung jualan gitu maksudnya? Pernah. Pernah ya? Pernah. Memang ya, lah. memang gitu ya. Ada lah. Makanya akhirnya ada diadakan razia kayak gini kan di rumah. Kayak soalnya ada tuh dulu tuh berita tuh katanya dia tuh jual soto rak, tapi rame kan. Jadi, Tapi sotonya tidak laku. Karena kuahnya tuh pakai minuman. Bukan. Ramenya gara-gara tidak jual minum, bukan jual soto. Sotonya Iya, tidak laku dah. minum lah, enggak tahu. Haus Biasanya lah kan dia soto makan. tidak jual minum. Minumnya gratis kan, naik putih biasanya. Ini jual yang minuman. jual minumnya, sotonya tidak laku. Soto tidak laku, Kok duit minumnya dia yang tuh. Jadi orang heran kak, kok duit dia tuh banyak, perasaan sotonya tidak laku. Ya yang lain yang dijual loh gitu nah. Ya udahlah, kita tinggali segmen pekat nih, kita bakal masuk lagi di segmen selanjutnya tetap di Iko Brito, tak apa-apa. Kasih ganti balik lagi kita di Iko Brito, tak apa-apa. Nah, ngapo Waso Jambi Bi? Karena kita memenangkan nominasi Iko Brita ini Yeay. apa yo? Takut megang, program ini, program dengan bahasa Jambi, berita berbahasa daerah gitu. nah, berbahasa terbaik. daerah terbaik. Nah megangnya itu takut agak rusak. Jam kok megangnya? Ya, dijinjit. Boleh nggak dicuci-cuci Atas itu dulu dikit? dijinjit, Bi. Jangan lagi pacul dia. Sudah. Ganti-ganti. Kebotak ya, Akhirnya kita dapat tugu keris. Itu tuh keris ya? Tugu keris nih. Oh iya. Mm-mm. Bukannya ini yang di itu, yang di Gentala. Gentala. Di Gentala. Gentala, Ini. ya. Tugu keris. Itu kan lah. Tugu keris tuh ada keris orang, bukan cak ini. Ojo. Berarti ini museum yang di Gentala tuh. Apa nama museum di Gentala tuh? Aduh. Nggak tahu pula. Ya udahlah. Juga ada sertifikatnya nih, Pe. Yuk, kita harus fokus. Kayak yang kita bilang tadi, kita tuh harus ngasih yang terbaik. Oh, iya, iya, Yang iya. di rumah nih. Karena kita tuh udah dinobatkan sebagai Betul. berita berbahasa daerah terbaik. Wis. Berarti bahasa daerah itu pakai. Sebenarnya tuh agak apa yo, agak beban. Ya, kan kita juga menyampaikan Beban. berita kok kan sama ganti-ganti dengan bahasa yang memang sehari-hari yang ganti-ganti Betul, dengar. betul. Memang kitanya yang tahap apa, tapi kan beritanya bagus ya nggak sih? Kayak berita yang selanjutnya nih, Nah, ada berita tentang mak-mak maling HP. Kayak mana ya kebutuhan? Tapi tidak boleh. Jadi ceritanya tuh katanya di pasar kan, kejadian di pasar terekam CCTV pengawasan pasar gitu katanya. Ada yang tuh maling, nampak mama maling yo. api pedagang ya, dak yo. Ya, yang dipaling tuh api pedagang katanya. Ya betul lah. Macam kona dia. Kok dia itu? Kita lanjut dengan The Power of Emak-emak. Emak-emaknya ini salah nih. Itu apa sih? Ini aksi pencurian handphone pedagang pasar Talang Banjar terekam kamera CCTV. Seorang emak-emak yang mondar-mandir dengan pura-pura membeli berhasil mengambil
mengambil nih 1 unit handphone pedagang yang disimpan di dalam tas yang digantung di lapak dagangannya. Waduh, kacau nih Bu, kacau nih. Parah Ibu nih, parah nih. Aduh Bu. Aksi ini baru diketahui setelah korban hendak pulang dan mengemas lapaknya. Kartini, salah satu pedagang, mengatakan bahwa pelaku beraksi saat pedagang tengah melayani pembeli lainnya. Melihat pedagang lengah, pelaku pun langsung mengambil handphone korban. Nah, nih himbauannya pun nih untuk kita semua nih, dimanapun kita berkegiatan beraktivitas, kita harus waspada juga, ya kan? Karena kejahatan tuh terjadi bukan karena adanya, tapi karena ada kesempatan tuh tadi. Tidak, itu kebetulan setiap paginya kan bapak yang jualan ikan tuh HP-nya tuh digantung dalam tas. Nah, jadi mungkin itu sudah tahu dia bahwa HP itu ada di situ kan. Nah, jadi bapak tuh sedang sibuk jualan, mungkin di belakang diambilnya. Berarti memang sudah diintai Bu ya? Iya, maka tahu kan ada HP di dalam tas tuh. Nah, sesudah waktu mau pulang, nengok HP tidak ada lagi. Bu. Aksi ini sudah dilaporkan ke petugas keamanan pasar. Pedagang berharap kejadian serupa tak terulang lagi karena ini sangat meresahkan para pedagang pasar. Iyalah. Tak malu apa itu? Maling bang, maling apa? Tak bercanda. Bang Dimas Sanjaya lagi melaporkan. Nah, Tuh, mantap juga dah aksi ibu-ibu mak-mak tuh. oh, untung pakai masker. Jadi kan tetangga tidak nampak nian kan. Shit. Kenapa dia bercadar? Pakai masker. Nah, ini kata orang lain, mungkin itu udah diintainya karena memang sehari-hari bapak yang jualan itu tuh memang naruh HP-nya tuh di situ lah, di tas tuh lah katanya. Iya. Hebat dong apa lah bapak ini tidak ada main HP berarti selama dia jualan nak. Ayolah, karena dia fokus jualan. Iya, fokus jualan. Karena dia juga bukan jual HP. Iya, ya Jual ikan. maksudnya itu kalau kita kerja kita main HP kan. Nah, bapak tuh benar-benar kalau kerja adanya HP-nya di situ lah gitu nah. Iya, siapa tuh? Guys, ini saya lagi nyiang ikan guys. Malah nge-vlog apa? Iya, takutnya HP-nya yang kesiangan gitu. kena CC Iya, ya terbagi HP. kok aku HP. Belum tahu. Cuman mantap juga aksi ibu tuh ibaratnya atau sudah diintai. Mantap sih. Kan atau sudah diintai Iya. kan aksi yang dia luncurkan yang dia lakukan tuh. Nah, cuman berkat rekaman CCTV akhirnya ketahuan. Bagus ya, rupanya di pasar-pasar tuh ada CCTV ya. Jangan main-main Nih, kamu. pasar Lagi di ngambil daerah- cabai sebiji tidak bayar, jangan main-main. Udah, Karena pola itu. tahu. Tergantung pedagang ikan sapi tidak. Tapi kan terekam CCTV. Ada juga yang ibu-ibu tuh Masa belanja. enggak? Dia bukan maling, bukan ngambil, cuman Bang, ini ambil ya dikit be ini masukin. Nama abang ya. Dikit-dikit 1000 orang kayak kau habis juga katanya. Bangkrut dia. Bang dikit bang segenggam tuh 2000 gua angko duitnya kan. Nah ini penting lah nih apa untuk jago barang kita deh gitu. Nah walaupun kita terlalu fokus dengan apa yang kita kerjoin gitu. Nah tetap harus sadar dengan barang-barang berharga. Iya, gitu. betul. Nah, kayak ini nih kan nggak dikunci kan. Tas kan enak ibu tuh ngambil tadi cak ini BH dia. Pas nak balik baru sadar. Memang pas balik dianya itu baru nengok HP udah keren. Kalau itu tadi ke pasar di daerah Talang Banjar ya, pasar Talang Banjar. Nah, ini ada berita bukan di pasar, Be. Di mana? Ini berita ada di WC masjid. Ambil wudhu. Lagi buang air. Oh, iya. Kalau WC lagi buang air, kalau ambil wudhu kan di kerannya kan. Oh, iya, betul. Nah, cuman ambil air dia, buang air dia nih, memang terbuang nian lah. Karena yang dia Kayak lakukan. Tami. Nah, nanti juga mungkin udah tahu berita. Ini yang dia lakukan itu melakukan Tindakan asusila. dia melakukan pengeboran Astagfirullahaladzim. saluran sanitasi. Dosa dijelasin. Dia melakukan pengeboran di saluran sanitasi. Be. Oh, di toilet masjid tuh. Iya, melakukan pengeboran saluran sanitasi ya, Iya, sanitasi. masjid kan. Sanitasi. Nah, akhirnya berita ini kan sudah lama nih. Ya. Dan juga akhirnya dijatuhkan hukuman. Akhirnya. Kayak mana penjatuhan hukumannya? Masih tidak bingung nggak? Masih tidak bingung. Masih tidak jelas nggak sih? Kayak ini lah. Kok dia?
Nah, ini ada kasus jeruk makan jeruk kemarin nih. Ada apa nih, oh? Kita baca nih. Kasus sodomi sesama pria di toilet masjid di Pematang Selur terus berlanjut. Jaksa Kejari Jambi mengaku telah menerima SPDP dari penyidik pada 10 November 2022 lalu nih. Dengan tersangka FA untuk sementara dalam SPDP pasal yang disangkukan yakni pasal 292 KUHP pidana yang berbunyi di mana orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama sedang diketahuinya atau patut harus disangkokan hal belum dewasa tuh dan dihukum penjara selama lamanya 5 tahun. Nah tuh dengar tuh, masuk perkara sodomi yang di salah satu WC masjid di Kelurahan Pematang Sulur kami terima di tanggal 10 November 2022 dengan inisial TSK FA. Untuk sementara di dalam SPDP ini yang disangkakan pasal 292 KUHP pidana. Saat ini proses penyidikan di tingkat kepolisian sektor Telanepura masih berlanjut dengan mengumpulkan keterangan untuk kesiapan berkas kasus tersebut. Sebelumnya diketahui seorang pria berinisial MR nih menjadi korban sodomi yang dilakukan pelaku FA di toilet masjid di Kota Jambi. Dengan modus akan diberikan pekerjaan oleh pelaku. Alhasil kerja nak dapat, malu dapat. FA diketahui merupakan oknum honorer di lingkup Pemprov Jambi. Perbuatan FA dan MR diketahui oleh petugas masjid yang melihat seorang pria keluar dari toilet masjid. Ngapain nih? Keluar kok biasa kan, keluar sih kok lagi cowok. Cowok juga keluar. Aduh. Kemudian diketahui pria lainnya ketika pelaku hendak kabur, namun petugas tersebut menahan kunci motor dari pelaku. Setelah diinterogasi warga, baru diketahui apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Bang, aduh jalur enak, nyari jalur apa? Bang Iqbal Jack TV melaporkan. Aduh, sungguh miris sekali. Ini nih, jadi tersangkanya satu orang. Satu orang. Tersangkanya sih, itu korban. Kata korban. Cuman kan kita tidak tahu. Biasanya kalau korban tuh teriak, dipaksa kan, teriak. Tolong gitu nah. Ini parah nih. Ini kan cuma ketahuannya pas dia keluar siko, agak tidak lama lagi keluar lagi siko. Nampak nih. Oh yang jangan masjid itu nggak betul. Waduh kalau. Nah itu maksud apa itu? Kalau korban harusnya kan teriak kan, minta tolong apa segala macam. Keluar berdua. Yang korban ini aku korban pak. Korban tapi korban kok kau diam ya selama di dalam tuh menit-menit tuh. Korban. Nggak tahu pak. Udah lost pak. Astagfirullahaladzim. Udah lost. Kau baru sadar kan nggak tahu pak. Dan ini katanya diiming-imingin dapat kerja ya katanya. Iming-iming dapat kerja. Yo, iming-iming mau dimasuki kerja katanya kan. Oh, katanya di bawah umur juga itunya ya. Korbanan. Bawah umur. Iya, sekiranya. Jadi kayak mana lah polos kan. Risikonya tergabung di kerja di instansi honor sebagai honor. Dan akhirnya dia melancarkan kasus perbuatan itu. Oh, dia mungkin ini dak dia nih. Ke kamar mandi itu tadi yang saya bilang tadi tuh mau ngebor bawa kawan kan. Kok salah bor. Nah, itu salah jalur yang dibor. Padahal ngebor jalur enak aduh. Kan jalur yang itu yang dibor. Sudahlah ya, kita tidak tahu. Itu tidak tahu lah, itu entah banyak faktor. Pokoknya untuk korban semoga ada trauma lah yo kalau ketemu orang. Semoga tidak ngulangi lagi juga. Iya, ini juga pelajaran untuk apa yang lain-lain lah yo kalau apa ya? Aduh. Dan akhirnya dijatuhkan hukuman selama 5 tahun tuh. Oh, jadi 5 tahun ya untuk tersangkonya. Iya, untuk tersangka. Berarti udah memang dinobatkan sebagai korban yang tadi. Iya, dinobatkan karena dia dapat nominasi. Astagfirullahaladzim. Nominasi pengeboran Sudahlah. saluran terbaik. Sudahlah, sampai malas. Dijatuhkan kepada Bapak ini. Apa ini?
Kalau yang di Piala Dunia dengan Jerman fotonya dengan, paham aku tuh menolak itu kan. Ya udahlah. Kita bakal baca di berita selanjutnya dengan tetap di Iko Boito Tahap Hapo. Welcome back to Iko Berita Tahap Hapo. Kita masuk di segmen 3. Masih sama saya Sopi Bapak Dan saya Whitefly. Nah, di berita ketiga ini berita miris. Lagi-lagi nih korbannya miring. Miris. Ngiris. Klipis. Alis. Penting ada isnya. Jadilah. Nah, nih. Menarik itu. Pening. Dompet aku itu mesti Tipis. Kepala aku lah pening banget ya Allah, dasar jeruk. Nipis. Bisa baik. Ini kalian sarden. Aduh. Sudah Sopi udah bilang tadi ini berita duka, berita miris ya kan. Nah, ini kejadiannya di Nes, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jalan aku, dusun aku, ya kan. Nah, ini katanya kasus pemerkosaan yang dilakukan pria baru baya di semak-semak Nes. Nah, dan juga ini mengaku sebagai tukang ojek ya. Emang kerjaan kayak mana sih? Oh, maksudnya itu tuh numpang ojek ya? Mau dibawa sama cek itu? Mungkin lah, kayak mana itu tengok lah nih. Itu jelasin ini ganti-gantiannya di berita ini. Kali ini ada kasus pecat nih, ganti-ganti. Aduh, ini prihatin juga lah. Saya mendengar berita yang kayak gini. Dan ini ada Roni nih, 52 tahun, warga desa Penyengat Olak, Jaluko, Muaro Jambi, ditangkap tim Subdit 4 Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi karena mencabuli remaja perempuan. Astagfirullahaladzim. Aksi pelaku berawal dari bujuk rayu pelaku yang sehari-harinya menjadi tukang ojek menawarkan petumpangan terhadap korban yang tengah berjalan pulang di kawasan Murni Telanai Puramodu rumahnya pada 16 September 2022 kemarin. Awalnya korban menolak, namun pelaku menawarkan tumpangan secara cuma-cuma atau gratis. Nah, jadi tertarik lah kan. Di rumah ini pun jauh juga aku balik gratis nih. Itulah mungkin Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Jambi AKBP Christian Adi Wibawa mengatakan setelah berhasil diajak korban dibawa berkeliling dulu. Nah, keliling-keliling dulu dia ajak korban nih. Dan kemudian pelaku juga membelikan korban nasi bungkus. Nah, ajak dulu kan di leko kayak kan lah leko kayak. Selanjutnya pelaku Roni mengajak korban ke tempat sepi di kawasan hutan dan semak-semak jalan lintas Nes. Astagfirullahaladzim. Pematang Gajah, Kecamatan Jaluko, Muaro Jambi. Nah, di situ dia. Dan di sanalah pria paruh baya tersebut melampiaskan nafsu bejatnya. Bang, bang, cari palo, bukan cari dosa. Tragisnya lagi, korban pun sempat memberontak saat diseret pelaku menuju semak-semak. Namun korban tidak mampu berbuat banyak karena korban dicekek dan diancam untuk dibunuh oleh pelaku. Setelah melampiaskan nafsu bejatnya, korban diantar pulang oleh pelaku dan korban pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Operasi yang dilakukan oleh tersangka, dia menggunakan bujuk rayu terhadap korban. Ketika itu korban akan pulang ke rumahnya dari sekitaran kuburan Singkawang Roni. Nah, kemudian pelaku yang berprofesi sebagai tukang ojek itu menawarkan dan merayu daripada korban untuk diantar ke rumahnya, tetapi yang terjadi bukan diantar ke rumahnya, dibawa ke TKP di sekitaran pertama ya, Pematang Gajah. Di sana dilakukan pemerkosaan ataupun persetubuhan dengan paksa, sehingga
korban melaporkan ke kita dan kita tindak lanjuti dan dilakukan pengungkapan kasus tersebut. Nah, kalau dari keterangan korban, selain melakukan upaya paksa sempat terjadi pengakuan. Nah, nih pelajaran juga nih buat adik-adik luar sana. Untuk bukan adik-adik baik sih, untuk itu semuanya lah. Jadi jangan kalau kenal orang-orang baru tuh jangan langsung percaya gitu. Nah, boleh sih percaya. Ya oke, mana sih kita harus waspada kan gitu. Nah, wanti-wanti supaya tidak terjadi apa-apa terhadap kita. Dulu kayak gini kan. Di Bang Dimas Senjaya melaporkan. Nah, itu dia, Pi. Jadi kasus pemerkosaan. Dia nih modusnya kan sebagai tukang ojek. Antarin balik dong. Nah, nengok si Jenes. cewek nih, ibaratnya remaja nih tadi mau ngantar cewek itu balik. Ibaratnya ikut naik itu naik tinggal ikut naik. Udah bayar? Yo diimingin gratis gitu nggak salah bayar lagi aku antar balik rumahnya padahal tuh dekat situ, dekat daerah sini Broni. Dari Nes? Iya, dia lupa Broni dibawa ke dia akhirnya dibawa keliling-keliling sama tukang ojek tuh dibelikan nasi bungkus. Ya Allah. Bawa nyampe lah ke Nes. Mohon maaf, dari Broni ke Nes tuh lumayan kan? Jam Bisa tahu kan aturannya itu. Lebih setengah jam dong. Nah, ditarik sempat melakukan perlawanan lah itu si korban. Harusnya kan. Emang teriak-teriak cuman karena diancam mau dibunuh atau gitu. Aduh, ini kayak Ada mana ancaman. ya nih untuk segenrenya Sopik nih segenre. Genre tak tuh? Kalau jenis istilahnya apa sih? Segenre. Genre itu lagu. Segender sama Sopik nih, ya, nih bahayanya. Jangan percaya sama orang yang baik nian sama kita karena pasti dia butuh feedback kan, butuh timbal balik gitu nih ya. Iya, apalagi dia tidak kenal kan, mana ada orang sekarang tuh yang baik tulus ya. Apalagi cewek. Tidak semua itu. Pokoknya harus hati-hati, ada cerita. Kita waspada lah ya. Iya, apalagi tapi dia diajak keliling-keliling rumah dekat saya itu sampai ke Nes. Ngapa sih? Itu yang tak bisa kira tuh, masa keliling-keliling tak sadar sampai ke Nes. Nggak Sopik ini juga, jangan main HP di motor main HP, bedo kan nyampe kan Nes laju. Bisa jadi. Atau dia tadi kan lapar makan di nasi bungkus dulu. Nah itu juga ngapa sih? Mau dibeliin nasi bungkus sama orang yang dikenal tukang ojek. Dan juga pelaku ini bisa dikatakan sudah cukup umur lah ya, udah paruh baya. Dan memang dia tuh pelaku kriminal karena sudah 2 kali masuk penjara. Nah itu kasusnya juga curanmor katanya. Tuh sekarang masuk lagi penjara dengan kasus yang berbeda. Memang spesialis kriminal kota Jambi ya. Mantap lah lawan. Berarti ibaratnya banyak kriminal juga akhirnya banyak terungkap juga kan kota Jambi nih. Masuk berita di mana-mana. Masuklah di Kobito. Iya, mana sih bapak nih? Malu lah masuk aku juga. Nah, ini tadi bapak-bapak ini melakukan tindakan asusila kayak gitu, dan ini juga ada bapak-bapak melakukan tindakan bisa dikatakan kriminal juga bisa. Berita selanjutnya nih. Berita selanjutnya ini ada petugas dari BPBD Muaro Jambi dan tim SAR melakukan pertolongan di daerah Kumpilir tuh, Muaro Jambi. Dan itu kan sudah malam ya kan? Karena kan di daerah itu ada korban anyut di Sungai Batanghari gitu ya. Oh, jadi datang minta pertolongan tim BPBD dan tim SAR. Cuman karena malam mereka bekerja harusnya sesuai SOP, dan warga ini kan butuh buru-buru, ibaratnya mana kamu tidak kerja gitu ya. Malah tidur di mobil ini segala macam. Akhirnya terjadi aksi pemukulan antar warga dan pihak petugas. Oke. Kayak gitu itu mana? Kok dia? Itu. Nah, ini ada karena sikon bisa membuat orang marah. Inilah video amatir yang viral di media sosial. Video yang berdurasi 1 menit lebih ini viral lantaran seorang personil BPBD Muaro Jambi dan tim SAR Jambi dipukul oleh sekelompok orang tak dikenal. Itu apa tuh?
Diketahui mereka nih orang-orang yang menjadi korban pemukulan setelah hendak menolong korban tenggelam di Sungai Batanghari. Berdasarkan informasi yang didapat, korban bersama personil lainnya datang ke desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi. Orang-orang ini datang karena ada laporan warga hanyut di Sungai Batanghari pada Senin siang. Namun orang-orang ini baru mendapatkan kabar dan sampai lokasi pada malam harinya. Nah, kan tidak ada yang salah di sini, salah komunikasi baik ini. Mengingat cuaca yang tidak mendukung, yaitu malam hari yang hujan, maka personil memutuskan pencarian akan dilakukan pada hari Rabu, dan itu sesuai dengan SOP yang berlaku. Setelah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, personil yang turun ke lapangan diberikan tempat istirahat di salah satu rumah warga. PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Muaro Jambi melalui MZO dikasih kesiapsiagaan membenarkan adanya kejadian tersebut, dan diketahui korban ada 2 orang, dan diketahui ada 2 orang nih korbannya. 1 orang personil BPBD dan 1 orang personil SAR Jambi, karena memang pekerjaan penyelamatan tersebut harus berdasarkan SOP yang berlaku. Nah, jadi jangan main hakim sendiri, kita tuh harus ngerti juga, harus paham juga. Kalau sempat malamnya juga mencari, bisa-bisa maaf kata nih, bisa-bisa juga nih tim SAR bisa juga kecelakaan aja pas kan soalnya malam. Nah, bertambah lagi korban aja. Siapa yang salah di sini? Ya semuanya pekerjaan tuh harus ada SOP yang berlaku. Yang jelas yang pemukulan itu 1 orang dari BPBD. Ya, yang dipukul itu termasuk supir. Karena dia yang di depan sekali yang dipukul itu. Kemudian sebelum anggota BPBD dipukul itu ada dari SAR, 1 orang dari SAR, cuma 2 orang ya, tapi dari BPBD 1. Yang dari BPBD jelas ada yang Bekasi, makanya kita lihat visum, bagian muka di depan mata ya. Ini tidur nih. Jok TV melaporkan. Saling mengerti lah gitu nih, satu sama lainnya, jangan saling pukul. Itu nih Indonesia nih harus damai, jangan berantem. Oke. Itu dia Rupio, salah satu supir dari anggota BPBD itu dilakukan pemukulan sama warga, karena warga ngironyo kau kok ngapo di siko dak do gawe tedo be cuman gitu kan. Karena pertama bapak-bapak itu mungkin awam kan tentang kondisi alam segala macam kan. Kalau petugasnya, nama petugasnya kan ngikuti SOP yang berlaku. Lagi misalnya dia tetap terjun kan. Nah, kondisi malam dan katanya lagi hujan. Nah, kamu nak mencari yang itu lagi, misalnya amit-amit kalau misalnya orang tuh terjadi apa-apa ya kan, agak banyak yang kena cari jadinya. Sudah baca carian, tim nyari, lupa tim dicari lagi. Tapi wajar juga karena alam tadi kan, jadi karena warganya mungkin kan panik, pengen cepat ketemu. Salah satu warganya, 2 orang warga itu. Wajar kalau protes, cuma enggak wajarnya kalau main tangan tuh tadi. Betul. Jadinya kan dilaporkan tuh. Dilaporkan, dan juga bukan supir, ada juga dari tim SAR juga. Jadi 2 orang kan korbannya. Kan. Dan bertanya baik-baik, coba diskusi itu kan juga udah ngomong sama para desa kan, kalau misalnya kondisi alamnya gini SOP harusnya nggak bisa gitu, nah dicari macam. Karena kan mungkin mereka udah datang jauh, mungkin istirahat dulu. Dan dapat kabarnya juga katanya lama, terus tuh mau nyampingnya jadi malam kayak gitu kan katanya. Mungkin karena kondisi jalan juga kan. Dan juga itu lokasinya di daerah Pematang Raman, Belir itu. Di mana? Pematang Raman, dengar kan? Daerah Kumpilir, jalan mau ke Sokan di sana. Jalannya juga agak parah nih, ini parah nih. Ini parah nih. Nah, itu dia. Ini ini berita kesekian itu sampai ini.
Gitu masih ada berita selanjutnya nih. Dan juga semoga korban yang itu cepat ditemukan juga oleh tim SAR dan BPD. Walaupun ada permasalahan kayak gitu, tetap yang namanya korban yang harus tetap dicari. Semangat Bapak kerjanya. Kita bakal bacain Ciko berita lagi. Jadi jangan ke mana-mana. Tetap di Iko Burrito. Entah apa-apa. Apa-apa dah. Apa-apa. Entah apa-apa. Yo Gabi, balik lagi gitu di Iko Burrito, nggak apa-apa. Mentang-mentang itu kan berbahasa daerah terbaik nih di berita Iko berita apa nih. Karena nominasi ini harus kita pegang terus, Wi. Iya. Harus kita menangkan terus setiap tahun, setiap nominasi, setiap award. Beban. Aduh, udahlah. Ini kita bakal baca berita terakhir nih tentang cewek-cewek cantik nih. Bukan cewek si orang. Cewek cantik. Apa tuh? Yang mengedarkan narkoba tapi ini salahnya nih. Mengedarkan narkoba. Coba yang diedarkan tuh apa? Pesona. Pesona. Pesona ada tuh. Edarkan tebar pesona dong. Boleh lah. Boleh kan? Ini tebar narkoba. Tebar racun. Ya udahlah nih, kayak mana beritanya, tengok dulu. Ini dia narkoba. Nah, kita masuk ke segmen terakhir. Ada segmen TTS. Tebak silang. Tebak apa? Tantik sabu maksud saya. Ini ada perempuan cantik berinisial N mengedar sabu yang berada di RT 16 Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maral Sebolu, berhasil dibekuk oleh tim Opsnal Satres Narkoba Polres Batanghari. Cantik, edar sih. Kasat Narkoba Polres Batanghari AKP Riko Antomi mengatakan awal penangkapan berasal dari informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di RT 016 Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maral Sebolu, Kabupaten Batanghari. Dari informasi tersebut, anggota langsung menuju tempat kejadian dan sesampainya di TKP, pelaku masih dalam keadaan istirahat di kontrakannya. Bahasa berubah-ubah, kadang nggak senang, kadang nggak senang. Kemudian poluan langsung melakukan penggeledahan dan ternyata benar ada barang yang diduga sabu dari terduga pelaku. Aduh. Kemudian barang bukti dan pelaku langsung dibawa ke Polres Batanghari guna dilakukan penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut. No, jangan ditiru. Cukup kecuali kalau aku yang ngechat, ada apa, kenalan, jangan ngedarkan sabu, kenalan sama aku baik maksudnya. Ceweknya cantik tuh pokoknya kenalan sama aku ya semuanya, jangan ngedar sabu. Aku sayang kalian, sayang cewek-cewek cantik. Ngomong apa sih? Kita mendapatkan informasi ini dari masyarakat. Begitu kita dapat informasi yang berdomisili di daerah Sumbernas, kita bergerak bersama tim melakukan penyelidikan ke sana. Apakah benar informasi masyarakat tersebut yang benar sebagai saksi di Polres Sebolu tersebut. Jadi kami berdasarkan informasi kami lidik. Ternyata pas kami ke sana benar kami bersangkutan itu yang tingginya informasinya berbeda. Kita di sana berdasarkan informasi masyarakat kita masyarakat juga salah satu masyarakat yang membantu kita melakukan gerobokan. Oke. Oh iya, ganti-ganti. Selamat untuk Iko Berita yang telah
mendapatkan masuk dalam nominasi KPID dan sekaligus memenangkan program nominasi apa berbahasa daerah terbaik. Terima kasih KPID. Nah ini terima kasih juga buat tim dan kru semuanya yang telah mensupport Iko Berita sampai bisa mendapatkan keluar menjadi juara nih. Untuk penonton, tonton terus Iko Berita yo sampai Iko Berita ke nasional. Amin. Terima kasih ya semuanya. Oke, sampai situ dulu perjumpaan kita. Minggu depan kita ketemu lagi di Iko Berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu. Nah, tuh dia berita yo. Jadi kan ada yang namanya apa? Kesetaraan gender. Jadi Ayu bisa juga itu walaupun cewek walaupun bisa murir gitu, bisa juga ngedar gitu yo. Bisa lah. Macam tuh pula Jadi kalau namanya pekerjaan kayak gini nih sekarang nggak bisa kita cuman bilang cowok ya kan, kerjaan cowok ya kan. Karena cewek-cewek sekarang tuh udah ada tuh yang atau mungkin lebih tersironya lebih aman nih cewek jadi tidak dicurigain. Bisa jadi. Atau memang ya kayak mana ya? Emang cowok banyak butuh duit ya kan. Karena ada yang mepet-mepet kadang cewek juga ya. Dia CCN, cewek-cewek ngedar, cewek narkoboy, cantik-cantik. Ya, oh, C itu cantik. TTS. Kan bisa juga cewek cantik. Budak tuh TTS. Cantik-cantik. Anti-anti. Sakau. Anti-anti sakau. Oh iyalah. Yo, cuman kan ada sakau be. Apa? Sakit karena engkau. Kan aku udah ngomong apa ya? Kan sampai tidak mau jangan sakit. Oh ya nanti terpengaruh soal sakau. Wah, sakau nih ngapa sakit karena engkau. Bahasa dari mana tuh? Dari Sopi. Dari Sopi karena Sopi yang bikin sakau. Aku udah bikin sakit hati orang loh. Sakit karena engkau. Aku yang dibikin sakit. Ganti kan. Oh ya aku sakau nih ngapa sakit karena engkau jadi. Aku yang bikin sakit terus tuh tidak sih kalian. Aduh. Jadi nih kejadiannya nih. Kejadian nih katanya ada yang ngelapor kan, ada yang ngelapor ke polisi, terus polisinya tuh bergerak lah tuh, katanya bakal ada transaksi narkoba ya kan, bergerak ketemunya di kosan, ada lagi istirahat, digeledah tuh, nah dapat barang bukti, mau tidak mau ya Ayu nih ngikut bae lah, barang tuh buktinya ya kan, terbukti nyata ya. Betul. Nah ini ganti-ganti selain Jack TV tuh penghargaan bukan cuma Iko Berita apa pokoknya ada juga penghargaan lainnya nih, karena kita dapat program terbaik talk show terbaik. Dapat nominasi kategori TV program talk show TV lokal terbaik ganti-ganti. Dijatuhkan kepada program Injambi. Injambi bukan lagi. Program talk show TV lokal terbaik. Wah mantap. Jadi, penasaran kayak mana acara Injambi itu tonton lah. Tonton juga Injambi. Betul. Dan juga ini penganugerahan KPID juga ya, Iya. Mantap. Iya kan satu acara Bu. Pak. Luar biasa Jack TV ya yo. Karena ganti-ganti selalu lah support kami terus juga. Betul. Injambi juga program-program yang lain. Iya terutama lebih khususnya Iko Berita biar Sope baper dan Bang apa? Bang Marplay. Tetap terus dapat menghibur ganti-ganti ada di rumah ya kan. Selalu lah support kami terus ganti-ganti yo, biar kami support ganti-ganti juga dengan nyampaikan beberapa berita terus yang hangat dan terviral. Betul, jadi tonton terus kami Iko Berita apa jam hari Rabu jam 8 malam. Dan nanti siaran ulang di Kamis jam 5 sore. Tuh ganti-ganti. Di Jack TV dong. Inspirasi. Dan kalau ada siaran kalau misalnya kelewatan jam tayangnya, nah tonton ulang di YouTube ada juga. Ada cari di playlist Iko Berita entah apa. Ajaklah tuh sanak family semua, dulur, kakek, nenek, bibi, ponaan, anak, nonton Iko Berita setiap hari Rabu. Yo, Kamis juga ada. Tetap nih. Yalah, ganti-ganti. Kami juga nak pamit undur diri. Saya Sope Baba. Saya Marplay. Kalau ada yang salah-salah dikit, maaf lah yo. Tolong minta maaf nih. Yo, ganti-ganti yo. Support lah kami terus biar rating kami naik. Makso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.